Allah SAW pertama lakukan yaitu merubah yang namanya pemikiran. Sehingga sahabat terbentuklah kepribadian Islam, pemikirannya Islam, pola sikapnya Islam, maka terbentuklah pada diri sahabat karena apa? Pola pikirnya itu sendiri. Maka begitu luar biasa dakwah ini teman-teman semuanya. Itu merubah dari orang yang buruk menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Maka dakwah ada di cara yang kedua ini, yaitu merubah melalui yang namanya pemikiran. Misalnya begini, kita dakwah kepada seseorang. Misalnya seseorang yang dimana dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan, dan kenikmatan yang kita rasakan sekarang yaitu adalah kenikmatan menikmati bulan Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang begitu luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim. Dan terlepas pula salawat serta salam kepada sang revolusioner jati, role model dan suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya membahas tentang dakwah adalah merubah. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita berbicara merubah, berarti kita berbicara perubahan. Ada yang berubah menuju kebaikan, ada yang berubah menuju keburukan. Misalnya dari orang baik menuju buruk, dari orang yang buruk menjadi yang baik. Ini adalah sebuah perubahan, walaupun itu adalah perubahan yang dari yang baik ke yang buruk. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, saya akan membahas terkait tentang perubahan ke arah yang baik. Ketika kita berbicara merubah, dakwah adalah merubah atau merubah seseorang, maka kita berbicara ada dua cara untuk merubah seseorang. Cara yang pertama adalah bagaimana cara kita merubah orang tersebut, membiasakan untuk melakukan kebaikan tersebut. Misalnya begini, ada orang yang malas sholat, terus kita latih dia, latih terus. Ini adalah cara merubah yang pertama. Yang perlu teman-teman ketahui, cara merubah yang pertama ini sangatlah susah, karena ini membutuhkan kedisiplinan yang paling ketat. Yang paling ketat. Karena apa? Karena ini adalah merubah seseorang. Itu membutuhkan kebiasaan-kebiasaan, dan ini akan membuang waktu yang begitu banyak dan tenaga yang begitu banyak. Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua, cara yang kedua untuk merubah seseorang adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara merubah melalui pemikirannya. Merubah melalui seperti apa teman-teman? Kan kita sudah bahas kemarin, kan mungkin teman-teman sudah tonton tentang bagaimana mindset itu, cara pandang itu. Jadi kita merubah, karena kan jadi kita ulangi sedikit untuk supaya kita ingat lagi. Jadi kan informasi itu akan mempengaruhi pemahaman, dan pemahaman itu akan mempengaruhi cara pandang, dan cara pandang ini teman-teman semuanya akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku kita. Misalnya kita marah kepada seseorang, maka kita akan menunjukkan sikap marah. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan menunjukkan bagaimana kita cinta kepada dia. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini adalah cara yang kedua, yaitu merubah melalui pemikiran. Jadi
kita merubah pemikiran-pemikiran dia. Misalnya dia punya rasa malas untuk sholat atau punya rasa malas untuk belajar, maka kita ubah pemikiran. Bagaimana misalnya kita berikan pemahaman bagaimana terjadinya ketika orang malas belajar, malas sholat dan sebagainya. Terus kita memberikan pemahaman mengganti pemikiran dia dari yang malas sholat untuk merajin ke sholat. Ini adalah cara yang mudah teman-teman semuanya, sehingga otomatis dia akan merubah walaupun tanpa kebiasaan. Karena apa? Ada dorongan dari dalam, yaitu merubah melalui pemikiran. Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama adalah merubah melalui yang namanya kebiasaan-kebiasaan, mengubah kebiasaan dia atau habits. Terus yang kedua adalah melalui pemikiran. Cara yang pertama ini membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Ini adalah sebuah hal yang susah. Terus yang kedua adalah bagaimana kita merubah melalui pemikiran. Kalau cara yang pertama ini dilakukan ke misalnya seorang anak-anak misalnya 2 tahun kita biasa untuk sholat, kan tidak mungkin kan kita berikan pemahaman kepada misalnya anak SD kelas 2. Tidak mungkin mereka terpengaruh itu. Karena apa? Mereka belum mengerti. Maka kita bisa menerapkan di sini yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut kembali ke materi tadi, yaitu bukan berarti kita nggak kembali dari tadi, tapi hanya bahasa saja. Jadi kita melirik kembali materi kita tadi atau tema kita tadi, yaitu dakwah adalah merubah. Jadi teman-teman semuanya, dakwah adalah sebuah merubah seseorang. Cara yang keberapa diambil untuk merubah dakwah? Maka kita lihat, kalau kita lihat dalam dakwah, maka yang diambil adalah cara yang kedua, yaitu merubah pola pikirnya, sebagaimana misalnya Nabi Muhammad SAW terapkan kepada sahabat. Apa yang cara pertama Rasulullah SAW terapkan kepada para sahabat itu ketika berdakwah di Mekah itu, yang pertama itu apa yang beliau lakukan? Bukan beliau menyuruh sholat, bukan beliau, kan tidak mungkin, karena orang-orang tersebut belum beriman. Jadi apa yang Rasulullah SAW pertama lakukan? Yaitu merubah yang namanya pemikiran, sehingga sahabat terbentuklah kepribadian Islam, pemikirannya Islam, pola sikapnya Islam. Maka terbentuklah pada diri sahabat. Karena apa? Pola pikirnya itu sendiri. Maka begitu luar biasa dakwah ini teman-teman semuanya, itu merubah dari orang yang buruk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik. Maka dakwah ada di cara yang kedua ini, yaitu merubah melalui yang namanya pemikiran. Misalnya begini, kita dakwah kepada seseorang, misalnya seseorang yang dimana dia membenci Islam, terus kita sudah pastikan dia sangat membenci Islam. Apa yang pikiran di dalam dia itu, pemikiran dia terhadap Islam itu Islam sangat menakutkan, Islam itu teroris, Islam itu radikal dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita membiasakannya, bukan seperti itu, tapi dengan cara memberikan pemikiran. Misalnya Islam begini, Islam rahmatan lil alamin, Islam menyukai kedamaian. Maka seperti itulah cara kita menjelaskan atau merubah melalui pemikiran itu, atau melalui dakwah itu sendiri teman-teman semuanya. Jadi maka sepatutnya kita teman semuanya untuk berkontribusi dalam dakwah atau merubah seseorang. Siapa yang tidak menginginkan merubah seseorang? Siapa? Misalnya begini, kita punya misalnya orang yang kita cintai, maka apakah kita tidak menginginkan merubahnya? Pasti kita menginginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, bertanya kepada manusia, siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada kebaikan? Maka Allah bertanya, maka yang artinya adalah teman-teman semuanya, tidak ada yang sebanding dengan perkataan yang lebih baik dari orang yang mengajak berdakwah. Karena ini adalah perkataan yang mulia, yang bahkan ini teman-teman semuanya, sebenarnya dakwah ini dari misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, kan tidak di umat-umatnya Nabi Musa, Nabi terdahulu kan tidak disuruh untuk berdakwah. Tapi kita begitu luar biasa, itu kita disuruh dakwah. Kan kuntum khairu ummah. Kita diwajibkan untuk berdakwah teman-teman semuanya. Diwajibkan untuk berdakwah. Maka apakah kita tidak mau untuk mengambil jalan ini teman semuanya? Mengambil jalan ini, karena ini adalah jalan yang begitu luar biasa teman semuanya. Karena merubah seseorang, dan kalau kita berbicara maka kita membicarakan hal jariyah. Kita menyebar yang namanya manfaat. Siapa yang tidak menginginkan? Pasti semuanya menginginkan atau mau hal tersebut.
Bukan apalagi, tapi kita sebagai seorang muslim itu adalah konsekuensi kita itu berdakwah, teman-teman semuanya. Itu berdakwah, merubah seseorang. Yang perlu teman-teman ketahui, dakwah bukan hanya tugas ustaz, ustazah, ulama, kiai, bukan hanya tugas buya, bukan. Tapi ini adalah untuk seorang muslim. Apakah ada misalnya ayat hendaklah para ustaz, para ulama? Tidak ada kan? Tapi menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman untuk berdakwah. Dakwah ini wajib, teman-teman semuanya. Jadi, apakah dakwah hanya sekedar misalnya hanya naik mimbar, hanya ceramah di masjid? Apakah hanya itu? Tidak. Yang saya lakukan, sedang teman-teman dengar sekarang, saya ini sedang berdakwah. Misalnya kita posting di FB kita, sholat adalah hukumnya wajib, maka itu dakwah. Maka kita harus salah satu yang menjadi pelopor kebaikan, bukan malah kita menjadi pelopor keburukan. Kita posting hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sangat salah, teman semuanya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, remaja muslim maupun pemuda muslim. Kita gunakan misalnya Facebook kita, WhatsApp kita, Twitter kita, Instagram kita untuk menyebar kebaikan, itu untuk yang namanya dakwah, teman semuanya. Jadi dakwah bukan hanya sekedar ceramah saja, bukan. Kita sekali lagi seperti misalnya di Twitter, kita men-tweet bahwa dakwah adalah wajib, maka itu adalah sebuah dakwah, teman semuanya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Mari kita gunakan sosial media kita, masa muda kita untuk Islam. Jadi mungkin itu saja. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita berbuat kebaikan, marilah kita berdakwah, karena ini adalah perkataan yang mulia. Marilah kita sebagai menjadi remaja yang menjadi pelopor kebaikan, bukan malah pelopor keburukan. Jadi mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.